Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Adiansa di channelnya Fikri 3DS. Sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terupdate dari saya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, di video kali ini saya akan memberi informasi terkait seleksi mandiri jalur reguler UNES. Oke, jangan kelamaan lagi, langsung saja simak ke videonya. Cekidot. Oke, kali ini saya akan membahas terkait seleksi mandiri UNES jalur reguler. Ini ada beberapa ketentuan, persyaratan dan untuk mengikuti seleksi mandiri UNES. Ini ada persyaratan umum. Yang pertama itu siswa yang lulus SMA, SMK maupun MA itu yang lulusan dan paket C itu yang boleh mengikuti di tahun 2021, 2020 dan 2019. Yang kedua itu memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju. Yang ketiga itu usia maksimal umur 22 tahun. Dan selanjutnya itu pemilihan program studi. Sini di SM UNES 2021 ini per siswa itu per peserta berhak memilih maksimal 2 program studi. Nah, untuk mengetahui nama-nama program studi dan daya tampung itu ada di halaman http://unes.ac.id. Selanjutnya itu biaya pendaftaran. Nah, ini biaya pendaftaran peserta seleksi mandiri UNES termasuk yang pemegang KIPK dibayarkan melalui Bank BNI di seluruh Indonesia dengan menunjukkan PIN pendaftaran dan biaya pendaftaran tersebut. Nah, meliputi yaitu biaya pendaftaran peserta seleksi mandiri UNES itu sebesar 250.000. Bagi yang mengikuti program studi yang bersyarat ya, kayak semacam ada portofolio, uji keterampilan, itu dikena tambahan biaya sebesar 150.000. Itu contohnya misalnya teman-teman mengikuti yang di bidang seni, olahraga dan yang lain-lain. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah pendaftaran seleksi mandiri UNES. Ya. Yang pertama itu membuka halaman http penerimaan.ac.id. Yang selanjutnya yang kedua mengisi biodata. Yang ketiga itu mengisi formulir pendaftaran secara online. Terus yang keempat itu memilih program studi yang diminati. Yang kelima itu membayar biaya pendaftaran melalui bank yang sudah tertera di websitenya UNES, yaitu melalui Bank BNI. Selanjutnya itu yang keenam, setelah melakukan pembayaran biaya pendaftar, peserta mengisikan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Itu nilai pengetahuan dan prestasi. Kalau misalnya ada prestasi boleh dicontoh. Yang ketujuh itu peserta mengunggah scan dokumen raport dari semester 1 sampai semester 5. Yang kedelapan, peserta memilih program studi seni dan olahraga itu mengunggah portofolio uji keterampilan sesuai dengan yang ketentuan sesuai yang ada di website UNES. Yang kesembilan, peserta mengunggah dan mengisi borang kesanggupan membayar UKT atau uang kuliah tunggal dan SPI atau sumbangan pengembangan institusi, itu semacam uang pangkal.
dan ditandatangani oleh orang tua atau wali di atas materai yang 10.000. Kemudian diunggah ke website juga. Yang 10 itu mencetak bukti pendaftaran seleksi mandiri. Yang 11 mencetak kartu ujian seleksi mandiri sesuai jadwal yang ditentukan. Yang terakhir itu mengikuti tes online sesuai jadwal yang ditentukan. Dan ini untuk jadwal pendaftarannya itu, untuk pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 21 Mei sampai 9 Juli, dan biaya pendaftarannya dari 22 Mei sampai 10 Juli. Untuk cetak kartu ujian dari 11 Juli sampai 12 Juli 2021. Unggah dokumen atau portofolio ini yang memilih program studi di bidang seni maupun olahraga itu dari tanggal 1 sampai 12 Juli, dan tes online-nya itu di tanggal 13 sampai 19 Juli. Pengumumannya itu akan diumumkan pada tanggal 26 Juli 2021. Oke, yang selanjutnya ini adalah pelaksanaan tes online-nya. Ini ada dua yang diujikan, yaitu bahasa Inggris dan waktu tes itu setiap hari, itu dari tanggal 13 sampai 19 Juli dia dilaksanakan itu 4 sesi per hari. Nah, sesi pertama itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Yang sesi kedua dari jam 10.15 sampai jam 12.15. Yang sesi 3 dari jam 1 sampai jam 3. Yang sesi terakhir, sesi keempat itu dari jam 3:15 sampai jam 5:15. Nah, untuk persiapan tesnya itu peserta harap menyiapkan yaitu namanya pasokan listrik selama tes. Jadi listriknya harus stabil lah ya. Yang kedua itu menyiapkan komputer minimal 2, menyiapkan komputer 2, 1 buat ujian, 1 untuk kamera pengawas ya. Jadi nanti itu sistemnya itu yang laptop yang atau yang PC itu buat ujian. Nah, yang satunya yang handphone itu yang satu ya, itu diinstal aplikasi Zoom, kemudian nanti diawasi oleh panitia lewat app Zoom itu. Yang terakhir ini adalah hasil seleksi mandiri UNES akan diumumkan pada tanggal 26 Juli secara online di halaman websitenya UNES. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada suatu program studi yang dibolehkan. Jadi nanti untuk teman-teman ini jika udah lolos di prodi itu nggak boleh pindah ke prodi yang lain. Itu yang informasi yang ada di website. Informasi selengkapnya itu bisa teman-teman lihat di websitenya UNES ya, di penerimaan unes.ac.id. Situ bisa kalian tanya-tanya. Dan ini ada keterangan lain ya, seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Terus kesesuaian program studi dengan jurusan dari sekolah menengah akan dipertimbangkan dalam proses. Jadi kalau teman-teman yang sekolah di SMK, kalau bisa sesuai dengan jurusan di SMK. Pokoknya informasi selanjutnya tetap cari di website UNES. Oke, mungkin sampai situ aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya buat teman-teman yang ingin bertanya terkait penerimaan UNES, bisa ketik di kolom komentar. Silakan tanya yang sekiranya teman-teman nggak tahu, nanti dari kita akan kita jawab. Saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman
terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar saya terus bersemangat membuat video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.